Saya Muhammad Rezi dengan NIM 24103140018. Saya Fatur Rahman dengan NIM 24103140003. Saya Wildan Darius Kerja dengan NIM 240314010. Saya Muhammad Adil Fatur Rahman dengan NIM 24103140019. Pada video kali ini kami ingin mempresentasikan dan memaparkan hasil dari praktikum ini dengan rangkaian Power Supply Unit 6. Selamat menonton, terima kasih. Praktikum dimulai dengan pembuatan PCB. Nah, yang pertama adalah pembuatan skematik menggunakan software ISEDA. Rangkaian untuk mengetahui peletakan serta memastikan tidak ada komponen SMD dalam rangkaian. Lalu, print jalur PCB yang sudah jadi, lalu tempelkan pada PCB-nya, letakkan software pada atasnya, dan ratakan dan tekan menggunakan plastik mika. Lalu diamkan. Setelah dirasa cukup untuk didiamkan, lepas kertasnya, lalu jalur PCB akan menempel pada PCB. Dilanjut dengan proses etching menggunakan larutan FeSL3. Perbandingannya yaitu 1:5. Etching dilakukan kurang lebih 15 menit ataupun 20 menit lebih. Agar hasilnya maksimal, selama proses etching, tempat digoyangkan juga. Lalu diangkat. Setelah diangkat, PCB akan digosok menggunakan sabut besi untuk membersihkan kertas yang menempel pada rangkaian. Kemudian alat dan bahan yang kami gunakan untuk merancang rangkaian pada PCB adalah bor, solder, timah, dengan komponen-komponen yaitu 4 komponen diode jenis 1N4007, 1 kapasitor dengan nilai 3300 mikrofarad, 3 kapasitor dengan nilai 0,1 mikrofarad, 1 resistor dengan nilai 1 k ohm, 1 resistor dengan 470 ohm, 1 resistor dengan 220 ohm, kemudian LED biru, LED hijau, dan LED berwarna merah. Lalu ada IC LM7812, IC LM7809, IC LM7805. Lalu ada trafo step down dengan jenis 12 volt 1 ampere. Lalu ada satu terminal 2 pin untuk input AC dan 3 terminal 2 pin untuk output DC. Selanjutnya kita masuk ke bagian cara kerja pada rangkaian. Setelah komponen PCB siap, akan dilanjut dengan pengeboran PCB pada tempat yang sudah ditandai untuk masuknya komponen. Pada tahap ini kita pastikan besar lubang itu cukup untuk masuknya kaki-kaki pada komponen. Setelah itu kita pasang komponen ke PCB untuk memastikan tempat dan posisinya. Tempat dan posisinya itu bisa kita lihat pada skematik yang sudah kita buat. Setelah itu, jika dirasa sudah pas, kita akan masuk ke tahap penyolderan komponen ke PCB. Pada tahap penyolderan ini, kita harus memastikan kalau komponen-komponen itu sudah tidak ada yang goyang atau kuat pada PCB agar tidak terjadi short pada rangkaian. Setelah itu, kita akan melakukan uji running PCB dengan memasukkan tegangan input melalui trafo step down sebesar 12 volt. Pada tahap uji running ini, kita akan mendapatkan hasil bahwa semua lampu LED akan menyala. Setelah itu, kita akan mengukur atau menghitung dengan multimeter tegangan yang keluar dari input dan output. Pada input ada tegangan 11,30 volt, dan output itu ada 7,29 volt, 8,59 volt, dan 10,71 volt.